Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di podcast Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Tamu sore ini kita kedatangan jauh dari Jakarta ya. Jakarta. Mas Reza. Halo dok. Sebenarnya bukan dari Jakarta, aslinya sini. Asli tapi Aslinya stay sini. di Jakarta. Tapi stay di Jakarta. Dari kuliah di Jakarta sampai sekarang. Kuliah dari Jakarta sampai sekarang Ya. kerja di Jakarta juga. Kerja di Jakarta. Jadi Dulu kuliahnya di mana? kuliah di IKJ. Institut Institut Kesenian Kesenian Jakarta. Ambil apa dulu di sana? Ambil broadcast, jurusan broadcast TV. Broadcast TV. Jadi IKJ itu kayaknya salah satu kampus yang fakultas TV-nya, fakultas broadcast-nya itu khusus TV. Kan ada broadcast yang Iya. radio, Betul. atau broadcast apa lagi ya. Yang penting IKJ itu broadcast-nya khusus TV. Khusus TV. Dan TV-nya itu ada basic-basic film. Oh, ada basic filmnya. Basic-basic film. Karena fakultasnya fakultas film, TV, dan fotografi. Terus kok bisa stay di Jakarta, kenapa ini? Ini ada tergabung di suatu stasiun televisi atau berdiri sendiri atau gimana? Sekarang? Iya. Sekarang aku tuh lagi jadi karyawan sebuah kantor agency. Sebuah kantor advertising agency di Jakarta. Dan klien yang kita pegang itu Indosat AM3 Uridu. Oh gitu. Sebagai apa di situ? Aku sebagai videographer, editor. Sebagai videographer editor. Ya ini luar biasa ini. Sekarang musim-musimnya soalnya kan. Ya lagi musim ini. Jadi video kreator kan. Jadi video kreator gitu kan jadi musim orang pakai buat channel-channel YouTube, ya kan, video, podcast itu kan banyak macamnya. Jadi yang saya tertarik mengundang Mas Reza ini karena gini loh. Karena saking sekarang banyaknya nih dunia audiovisual ya. Jadi banyak saingan kan. Untuk jadi seorang video kreator itu kan banyak. Sorry. Ya kan? Nah, untuk bisa jadi seperti misalnya Mas Reza ini kan berani hijrah ke Jakarta. Ya kan? Dan tahu kan di Jakarta ibu kota. Ya. Video kreatornya Canggih-canggih. nggak kaleng-kaleng juga gitu kan. Dan lulusan IKJ. Yakin bisa bersaing di Jakarta gitu kan. Kalau yakin, ya sebenarnya ya yakin guys. Maksudnya kita tuh berkarya aja sih dok. Berkarya Nggak perlu aja. yang yakin jadi videografer atau apa. Itu pun aku jadi videografer juga kecelakaan dok sebenarnya dok. Nggak sengaja. Aku tuh jadi videografer tuh nggak sengaja. Kok bisa? Karena dulu ya, aku tuh ya sebenarnya dari zaman di Madura, ya sebenarnya nggak kebayang dok mau jadi videografer tuh di sini juga nggak ada contohnya kan. Wadah dan contohnya di Wadah sini. dan contoh. Di sini juga waktu sekolah dulu aku nggak ada yang ngajarin bikin film. Oh, iya. Kalau di Jawa tuh masih banyak. Oh. Aku pas waktu pertama kali masuk kampus ya, itu kayak di daerah-daerah yang kayak di Jawa Tengah, Jawa Barat itu mereka udah ada basic bikin video. Oh ya. Nah aku tuh nol. Sama sekali. Sama sekali nggak ada dok. Loh, tapi kenapa masuk IKJ milih jurusan itu? Itu kecelakaan sih sebenarnya. Sebenarnya aku pas waktu kalau ngomongin background dulu ya. Iya. Dulu SMA ya aku SMA negeri biasa lah. Senengnya hobinya juga olahraga, terus musik. Terus akhirnya masuk ke masa-masa lulus dan memilih kuliah. Kuliah apa? Memilih kuliah. Nah itu sebenarnya aku pas pertama lulus itu ya milihnya yang basic-basic dok, manajemen. Oh iya. Aku waktu itu milihnya malah kan kalau SPNB ya dulu ya, kayaknya SPNB itu kan ada 3 pilihan tuh, prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Itu 3-tiganya aku pilih manajemen dok, manajemen bisnis. Bisnis. Karena pas waktu akhir-akhir SMA aku terjun ke multi level marketing. MLM, ya kan? Jadi terkenalnya MLM dulu. MLM. Kalau misalkan Itu setelah lulus SMA? Pas waktu SMA tuh aku jalan MLM kelas itu? 3 kayaknya. MLM itu? MLM. Wih, rame-ramenya itu ya? Rame-ramenya dulu tuh namanya Tiansi. Tiansi Itu dulu. Itu nggak diajak teman? Diajak temen, diajak ramah juga ya. Pasti ramai kan? Diajak ramah Iya. juga, Nah. Diajak Mr. Lee. Nah, di situ aku kayak, kayaknya tertarik nih di bisnis dok.
Terus aku kayak, nih kayaknya kuliah aku manajemen bisnis deh, biar nanti bisa lebih tahu tentang bisnis lah segala macam. Nggak dapet dok. Bingung kan? Bingung. Terus suatu waktu Rama ngajak, ayo ke Jakarta. Karena kalau Rama itu udah dari kecil kan, aku tuh sepupuan sama Rama, jadi dari kecil itu deket banget lah. Aku juga dari kecil mainnya ke rumahnya Rama. Terus Rama ngajak, udah nyari di Jakarta aja. Coba kamu ikut aku ke IKJ, mungkin ada brosur-brosur yang kamu suka. Gitu. Sebenarnya ke sana juga nggak pengen nyari kampus juga dok, pengen liburan aja sebenarnya. Ikut ke sana, pamitnya ke mama, Ma nyari kampus mah, sebenarnya pengen liburan, pengen belanja. Terus nyampe sana nggak tahu mau nyari kuliah di mana gitu ya. Tapi emang vibes-nya masuk IKJ itu bikin kagum dok. Karena beda banget sama vibes-nya Madura. Madura kan ya. Apa itu? Yang bikin beda apa? Yang bikin beda itu nuansa seninya kental banget. Nuansa seninya? Dari visual aja ya, kita belum nongkrong ngobrol gitu visual aja sama orang-orang di sana, tapi visual itu udah masuk itu gondrong-gondrong. Di sini kan jarang ngelihat gondrong-gondrong, terus look fashionnya juga retro-retro gitu dok. Oh iya. Ya kan, karena waktu itu zaman-zaman. Jadi sudah muncul terpatri hawa seninya. Iya. Jadi kerasa banget gitu ya. Jatuh cintanya awalnya karena vibes. Oh gitu. Karena vibes kampus. Jangan sampai di KJ kendalnya kesehatan. Nah, ini susah. Pegang obat juga. Gimana itu? Enggak. Institut Kesehatan Jakarta dok. Bukan kesenian dok. Nah, nyampe sana ketemu yang gondrong-gondrong, fashionnya seru gitu ya. Retro-retro. Dan kebetulan waktu itu band yang lagi hits dan kita dengerin juga di Madura, itu ada The Upstairs, ada White Shoes and the Couples Company, itu semuanya di IKJ dok. Iya. Dan aku awalnya nggak tahu, terus tiba-tiba, oh anak-anak IKJ tuh Upstairs, White Shoes gitu kan, semakin jatuh cinta dok. Cuman gara-gara vibes awalnya. Terus Rama masuk kan untuk pendaftaran, aku muter. Aku muter nyari brosur. Terus ke fakultas seni rupa awalnya. Nggak bisa gambar dok. Terus ke fakultas film dan televisi itu ada brosur. Ini kayaknya kalau misalkan foto-foto sama ngerekam doang mah aku bisa kayaknya. Terus aku nyoba ngambil brosur, aku baca-baca. Ternyata surprisingly tesnya cuman psychotest. Tes IQ doang dok. Doang ya? Iya, nggak perlu skill. Nggak perlu skill dan ternyata pas waktu angkatanku itu, misalkan dari 100 orang ya, itu yang pernah terjun di industri film, di industri TV itu cuma 20%. 80% itu basicnya nol. Ya, jadi yang penting, nih IQ-nya jalan, masuk deh. Mungkin itu fakultas baru atau jurusan baru itu tahun ya. berapa? 2007. Nah, dari situ nyoba kecemplung dan aku nyoba daftar kan. Tes, dilalah lolos. Gitu. Akhirnya aku nyampe Jakarta itu aku pamit ke mama, nggak balik lagi. Udah nyampe di sana udah langsung kuliah. Langsung nggak balik lagi? Nggak balik lagi ke Madura. Awalnya pengen liburan, gitu namanya. Terus. Tapi saya yakin keterimanya itu kan dari skill nol tadi ya. Skill nol ya. Itu karena kan dari Bangkalan aslinya ke Jakarta kota besar kan. Iya. Yang hiruk pikuk seperti itu kan, dunianya seperti itu. Karena membawa hati yang bersih, gitu kan, ke kota yang agak kotor gitu kan, gitu ya. Sebenarnya. Karena bersih diterima gitu loh, gitu loh. Iya. Belum. Hati saya emang bersih. Ya kan. Sebelum Jakarta. Sebelum Jakarta. Ya sebelum terkontaminasi. Setelah Jakarta makin bersih. Oh iya. Karena bersihnya itu diterima gitu kan. Karena pakai masker. Nah itu mungkin sebenarnya jadi buat anak-anak yang mungkin kelas 3 SMA sekarang ini dok di Madura mungkin ya, yang nggak tahu mau milih apa, ya mungkin sebenarnya mungkin ya memilih dari awal, misalkan dari SMP mengasah skill itu lebih baik. Tapi misalkan pasti ada sih orang-orang yang kayak aku yang bingung nih, kelas 3 SMA bingung mau kemana.
itu sebenarnya ya jalanin aja sih. Ya, berarti kan sekarang sudah kecemplung kan, dan sudah jadi kan. Iya. Nah, sekarang udah tahu kan dunia videografer, audiovisual seperti apa kan, berarti udah ngerti kan. Nah, mungkin mengasih semangat ya teman-teman yang di Bangkalan khususnya gitu. Gimana sih untuk jadi seorang video kreator yang baik gitu loh. Biar tidak asal buat video gitu kan. Kalau buat video, aku aja bisa buat video anak aku aja bisa. Ya. Tapi gimana supaya nanti bisa diekspos, ya misalnya ke sosmed gitu, menjadi video yang bagus dan orang tertarik. Intinya harus tertarik gitu kan. Nah, itu gimana? Itu sebenarnya kalau misalkan ini juga nggak menggurui ya. Aku juga cerita aku aja deh. Cerita pengalamanku aja. Aku juga dulu awalnya kan nol kan. Kenapa aku bisa minimal bisa tetap survive lah di industri ini? Itu karena terus berkarya aja sih, Dok. Dari terus berkarya, karena kalau misalkan nunggu kita jago dulu, terus kita berkarya gitu ya, itu menurutku terlalu apa ya? Terlalu makan waktu. Kita belajar teori dulu gitu ya. Penting, perlu nggak itu? Karena skill video itu adalah skill praktek. Kebiasaan sering. Dan jam terbang. Jam terbang, sering itu mirip, ya? mirip sama pilot, Dok. Pilot itu kan nggak perlu dulu, misalkan pengen masuk pilot, harus punya skill ngedrift dulu gitu. Enggak ya. Dia kan nol kan? Nol ya. Meskipun dia IQ-nya, misalkan seorang dokter gitu, Dok. Seorang dokter yang IQ-nya pinter gitu ya. Mau jadi pilot, itu harus dari co-pilot dulu. Nggak bisa, misalkan IQ-nya pinter, langsung jadi pilot nggak bisa. Nggak bisa. Sama dengan video. Jadi semacam kayak jadi asisten dulu gitu ya kan? Baru jadi dari bawah dulu malah. Karena ketika kita kru paling bawah, itu kita punya waktu untuk melihat proses syuting kayak gimana. Sesimpel kita misalkan gulung kabel ya, Dok. Pertama tuh kan aku awal gulung kabel juga, bantu-bantu senior kan. Tapi dengan gulung-gulung kabel, aku bisa setelah gulung kabel ya, keringetan segala macam, capek, dimarah-marahin gitu kan, gara-gara nggak tahu. Tapi setelah kelar nih kerja, aku bisa diem dan ngelihat senior-seniorku. Oh, kalau jadi videografer tuh gini, cara ngedirectnya. Oh, cara framingnya tuh gini. Oh, cara lampunya tuh gini. Itu gara-gara dari bawah. Tapi kalau tiba-tiba kita dari sok tahu gitu ya, sok tahu tiba-tiba pengen jadi yang udah ngoperate kamera gitu, ya framingnya bakal hancur, lightingnya bakal berantakan. Kalau dari peralatan tadi, aku tambahin benar ya, selain jam terbang, itu kita buat teman-teman di Madura, Bangkalan juga, selain jam terbang yaitu udah main video aja terus ngerekam. Itu yang kedua adalah banyak nonton, Dok. Banyak nonton. Karena dengan nonton itu mengasah taste. Yang ngebedain videografer itu keren sama enggak, itu taste, Dok. Taste ya. Taste. Nah, teknis itu bisa dipelajari lah. Di YouTube banyak teknis itu, teknis ngerekam, teknis warna gitu. Tapi taste, taste framing, taste movement, betul. Dapatnya dari nonton film. Banyak nonton ya? Banyak nonton konten. Oh, nonton konten ya. Iya. Jadi dia tahu ya, oh ini yang kurang, ini yang bagus gitu kan. Jadi dia bisa mix kan. Oh, kalau kurang ininya kayaknya di video yang satu itu ada ininya gitu kan. Apalagi ini, Dok, kita harus sering-sering ngelihat video atau film ya yang menang Oscar. Terus menang festival-festival yang bergengsi ya di Eropa atau di Amerika gitu. Karena di situ kita kan tahu tuh the best director of photography itu kayak the best directornya si kamera itu di tahun itu tuh filmnya apa. Nah, kita tontonin. Oh, yang bikin dia menang itu treatmentnya yang kayak gini nih. Kita bisa coba. Gitu. Gitu. Terus tadi pertanyaan tentang dari alat ya. Kalau alat, Dok, untuk start ya. Kalau untuk start itu jangan nunggu yang terlalu canggih, Dok, menurutku. Sekarang itu sesimpel HP itu udah bagus banget menurutku. Apalagi kayak yang iPhone 13 sekarang. iPhone 13 sekarang itu kan jualannya kan sinematografer udah pakai setting ini tapi pakai video HP doang kan. Itu emang ya kayaknya ke depan trennya
akan semakin bikin video itu dibikin akan lebih simpel. Lebih simpel. Karena ya emang tren dari 10 tahun yang lalu kan semuanya dari yang gede banget semakin kecil sekarang mirrorless. Lama-kelamaan mungkin ya, aku ngelihatnya trennya ya bikin konten itu dari HP. Dari HP Dari cukup. HP karena teknologi HP itu udah bagus banget buat video. Nah itu buat start sih jangan nunggu, wah aku nggak mau berkarya kalau harus pakai nunggu pakai kamera mirrorless dulu gitu. Terus nggak mau bikin video kalau kameranya nggak mau bukan A7S dulu gitu. Terlalu ngelihat yang muluk-muluk di YouTube, apalagi konten kreator yang udah jago atau subscribernya udah tinggi dan dia udah berpenghasilan gitu kan. Beda lagi. Itu lagi sih untuk start. Kita start aja dengan apa yang kita punya. Oh, dengan apa yang kita punya. Menurutku sih gitu. Dimaksimalkan. Karena coba kita YouTubean aja. Making film with iPhone. Itu udah keren-keren banget. Making film, oh ya. Making film with iPhone doang. Iya. Itu udah keren banget. Kenapa harus iPhone ya? With smartphone lah. Sebut merek lagi. With smartphone lah. Iya. Dan ada juga misalkan nggak harus iPhone sih. Iya. Samsung itu ada seangkatanku di IKJ 2007 juga. Sekarang udah jadi salah satu director yang aku suka juga sih. Namanya Yandi Lawrence. Itu satu angkatan dok. Tapi sekarang dia udah jadi director ternama lah di Jakarta. Dia punya karya yang bikin video dan itu bikin videonya buat Samsung official ya. Dia bikin film pakai kamera Samsung doang. Dengan talent yang Dian Sastro, Reza Rahadian segala macam dengan lighting yang proper, dia pakai kamera Samsung doang. Dia buktikan ya. Dia buktikan. Dan emang trennya kayaknya ke situ deh kalau aku lihat ya. Iya. Untuk jauh ke depan nanti akan seperti itu. Kayaknya gitu. Jadi semakin diperenak ya. Dipersimpel lah ya kalau nggak kutip gitu. Kayaknya emang dari brand juga gimana ya caranya produkku kejual lebih banyak lagi. Ya kayaknya sampai ke anak-anak SMA, anak-anak SMP bisa bikin video dengan sesimpel pakai HP. Nah, kira-kira nih untuk jadi seorang video kreator itu untuk masa depan tuh bagaimana? Untuk masa depan? Aduh, kalau tentunya kan orang tua tuh kan kalau nonton video ini paling. Ya. Nah, gimana kalau jadi video kreator itu? Kira-kira masa depannya bisa jamin nggak sih gitu kan? Kalau misalkan peluangnya lah dalam kutip gitu. Nah, kalau misalkan angkatanku terus orang tuanya kayak orang tuaku gitu ya, mungkin masih bingung dok. Kamu mau jadi video kreator apa? Sama kayak kamu mau jadi gamers. Kalau misalkan angkatannya orang tuanya itu baby boomers atau orba lah, itu susah ngejelasinnya dok. Untungnya aku punya orang tua yang ngebebasin ya. Ya udah yang penting kamu yakin. Jadi sangat open mind gitu ya. Tapi kalau misalkan angkatan kita nih dok, angkatan kita seangkatan kita ya. Kita seangkatan ya. Iya. Seangkatan kita. Nah, seangkatan kita sih kayaknya gampang untuk lebih mengerti sih. Misalkan anak kita pengen jadi videographer atau yang aneh-aneh gitu ya. Itu kayaknya kita lebih open minded karena banyak buktinya gitu. Banyak yang berhasil. Dan kalau misalkan masa depan jadi videographer, aku juga ya bukan peramal juga sih, tapi emang sekarang kayaknya dan aku juga eranya ke situ eranya era digital itu ya. Lagi video. Ternyata dan nggak diduga-duga dok, karena dulu kan aku kira pas waktu aku kuliah itu yang akan menghasilkan tuh writer, karena dulu blogger kan, blogging gitu kan. Waduh, aku nih jadi apa ntar ya? Ternyata sempat ragu ya berarti. Sempat ragu. Terus lama-kelamaan ada Instagram, foto. Semua jadi fotografer gitu kan. Teman-temanku, wah fotografer keren-keren gitu. Aku masih di video. Ternyata lama-kelamaan trennya ke video. Ternyata. Ya itu kalau ngelihat masa depan sih kita nggak bisa ini sih, nggak bisa terlalu yakin juga. Kita fight for now aja sih menurutku. Dan tetap adaptasi dok. Misalkan aku gitu ya, sekarang trennya YouTube. Aku harus
cepat adaptasi gimana bikin konten yang seru di YouTube. Entah ke depan itu video kayak gimana yang bisa bikin kita survive, entah di industri video atau industri apapun ya, itu adaptasi sih. Ini sekarang di YouTube buat video juga? Ya, karena di Apa channelnya? kantorku itu Biar di-subscribe sama teman-teman tuh. Iya dong. Aku itu punya YouTube channel, bukan YouTube channel sih, Apa? portofolio. Oh. Jadi aku bikin kerjaan-kerjaan video. Mungkin bisa diintip sama teman-teman. Apa itu? Di Visualingua, Visualingua. youtube.com/visualingua pro. Oke. Nanti ditulis di deskripsi. Ya, boleh. Dik, kalau pengen tanya-tanya silakan di komen. Boleh. Video kreator, sang video kreator kita. Ya, jadi ya sekarang memang cukup menjanjikan sih, ya untuk video-videografer itu eranya emang era digital kan. Apalagi sekarang satu sosmed seperti Instagram sudah beralih ke Reels tadi kan. Ya, Gitu kan sudah kemajuan. Ya. Kalau dia ingin lebih menonjolkan videonya daripada sekedar fotonya kan. ya. Nah, semoga nantinya ya akan tercipta lah ya videografer yang handal dan tidak diremehkan. Amin. Gitu Dari kan? Madura juga. Iya kan? Ini ada Arslan. Tentunya nih, kan. calon-calon Nah, iya kan? Bibit-bibit. Saya pun tidak menyangka ketemu anak ini kan. Ya, sekarang sudah jadi bapak bukan anak lagi kan. Oh iya udah. Bapak-bapak ini ya. Sudah jadi anak jadi seorang video kreator yang luar biasa gitu kan dari Madura gitu. Bibit. Nah, karena ini sih Dok, kalau aku lihat ternyata ya semakin kesini ternyata klien-klien di Jakarta itu ngelihat kok talent-talent daerah. Banyak. Aku kan kliennya M3 nih, dia punya vendor langganan itu orang anak-anak Surabaya. Oh. Dan aku ngelihat kontennya dan video-video outputnya ya, hasilnya nggak kalah sama Nggak Jakarta. kalah. Karena kita tuh semua sekarang ya di era digital ini mau orang Kelampes, mau orang Geger itu punya platform yang sama, Iya YouTube. gitu. Kenapa Kelampes yang pertama ya? Iya. Oh, bukan berarti ini ya merendahkan, Iya, tapi Daerah lah ya. Daerah itu Bisa muncul punya juga. platform yang sama, Ya, yaitu punya kesempatan yang YouTube, sama. Vimeo, di mana kita bisa punya tontonan yang sama dengan director-director di Jakarta. Iya. Jadi harusnya sih, apalagi tutorialnya ada lagi. Banyak. Nah, harusnya kita kalau masalah skill bikin Iya. video itu harusnya nggak kalah ya. Jadi kalau teman saya bilang kalau emang mau belajar, file YouTube ya. Iya. File YouTube. Iya kan gitu. Jadi mikir. Karena kalau saya meneruskan yang belakang jadi beda nanti gitu kan. Jadi belakangnya ganti file YouTube gitu kan. Jokes internal. Iya, jadi kan itu tadi sudah dibahas peralatan-peralatan ya kan, dibahas gimana cari kesempatan dunia kerjanya. Nah, untuk seorang videografer itu kan juga perlu belajar suatu aplikasi. Itu ada aplikasi khusus yang bisa memudahkan teman-teman untuk jadi membuat video yang bagus, atau ada recommended nggak? Yang bisa dipakai ini nih. Software ya, maksudnya? Iya. Kalau software, sebenarnya software tuh nggak harus ini sih ya, menurutku ya. Ada kalau di Jakarta tuh rata-rata ngedit video itu Adobe Premiere atau Final Cut. Tapi menurutku ya, kalau menurut pengalamanku ada teman-temanku yang nggak pakai dua ini Dok. Tapi outputnya keren-keren aja. Pakai apa? Jadi ada DaVinci gitu-gitu. Nah, intinya sebenarnya ketika kita punya taste, punya memori apa ya, memori visual gitu ya. Software tuh cuman tools Dok. Misalkan nih dokter, seorang dokter ya, terus ada luka gitu. Terus lagi misalkan nggak di rumah sakit gitu, tapi tahu basicnya kan, ya pakai peralatan rumah tangga kan bisa kan. Sebenarnya tools itu cuman platform aja, tapi yang harus diasah itu adalah taste sih menurut aku, dan skill ya. Jadi pakai software apa aja, silakan yang cocok gitu ya, yang enak buat kamu, belum tentu enak buat saya gitu ya. Customize sih itu menurut aku. Tapi kalau aku sih sekarang lagi pakai Adobe Premiere. Tapi menurutku ya, jangan orang pakai Adobe Premiere semua gitu, terus merasa minder. Kalau PD sama softwaremu sikat aja, yang penting outputnya. Yang penting kan outputnya kan. Iya, kan kita orang-orang nggak akan nanya.
nggak ngelihat pas waktu ngedit, Iya, iya. ngelihatnya outputnya kan. Oh bagus gitu ya. Iya, kalau bagus mah mau pakai mesin jahit juga. Gak mikir orang. Oke, siap. Oke, ini lulusan dari IKJ, seorang videografer, ya sangat ya saya kira bisa jadi kisah inspiratif lah buat teman-teman di Bangkalan. Amin. Ya kan? Jangan melihat bahwa jadi videografer itu harus punya alat yang mahal, nggak selalu gitu. Harusnya. Silakan maksimalkan apa yang kamu punya. Intinya itu kan. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Rama. Mas Reza. Mas Rama di sana. Mas Next, Reza. Pasien berikutnya. Iya, masih berikutnya. Oke, terima kasih Mas Reza. Sampai ketemu lagi. Thank you, Dok. Tinggalnya di mana? Di Melajah. Di Melajah di sini ya. Kalau di Jakarta di mana? Kalau di Jakarta Di Bekasi itu juga? di Pondok Pinang. Jauh ya? Jakarta Selatan lumayan sih. Oh. 25 kiloan. Oh, jauh. Kalau ya? pakai Grab itu 200.000. Di sana sudah berkeluarga atau bagaimana? Belum. Masih menjomblo? Masih menjomblo. Ah, ini langsung. Yang mau daftar, kalian semua, itu kan DM. DM. Bukan di Tinder. Waduh. Atau temukan. Oh ya, satu lagi. Pernah nggak diajak kolaborasi sama salah satu artis siapa gitu? Kolaborasi ya. Hah? Collab. Dipakai jasa videografernya gitu? Aku kalau artis ya. Ya. Pernah sama Tora Sudiro. Oh. Terus Siapa lagi? aku tuh pernah ini, Dok. Itu artis yang cowok. Oh ya, yang cowok. Oh, yang yang cewek. cewek. Iya, yang cewek siapa? Enggak, tapi nggak usah ini deh, jangan collab deh. Nggak usah ini deh, nggak usah ya apa artis yang collab deh. Iya. Tapi yang paling aku inget gitu Iya, ya. iya. Aku pernah ngevideoin Puyol, Dok. Pemain Barcelona. Puyol Barcelona? Legend, iya. Serius? Iya. Lah kenapa kok Alhamdulillah. tiba-tiba dipakai Puyol? Gimana Nggak ceritanya itu? dipakai sih. Oh, bukan ya? Aduh. Salah bahasa ya? Iya, jangan Oh, dipakai, Dok. Saya ini sering Udah terkontaminasi. aku modelnya kayak ini kan agak-agak bukan. Iya, Saya ini- dipakai lagi. Karena kalau chat-chatan sama temen itu kayak gini. Dipakai. Jokes internal. Iya. Jadi kebiasaan. Jadi akhirnya Make up. file pakai gitu kan. Iya. Dipakai jasanya. Iya. Dipakai Gimana skinnya. ceritanya tentang Puyol? Kok Jadi- bisa gitu loh? Jadi sebenarnya kliennya juga klien Jakarta juga. Jadi ada sebuah brand dari Jakarta, air mineral, itu lagi pengen campaign, pengen ini dah, apa namanya waktu itu tuh lagi pengen gimana caranya ngalahin, apa namanya ngalahin brand-brand air mineral yang ada di supermarket lah. Iya. Tapi dia baru nih, gimana ya caranya ya? Ya harus ngegebrak lah. Iya. Kalau bisa sih minumanmu itu diminum sama bukan artis Lokal. bukan artis lokal, bukan artis nasional, tapi internasional. Coba cari terus kantorku disuruh cari ide kan. Gimana kalau misalkan setahun ini waktu itu ya, setahun itu kita campaign air mineralmu itu dipakai sama olahragawan khususnya buat sepak bola. Jadi di bukan awal tahun, waktu awal campaignnya itu kita bikin buat timnas. Oke. Jadi Bambang Pamungkas tuh minum, kita ada foto videonya, terus pemain-pemain timnas lah. Iya. Waktu itu juga pas waktu kita nge-sponsorin waktu lawan Islandia. Oke. Waktu itu awal-awal ya, jadi pemain-pemain Islandia juga Minum. kita potret minum gitu. Setelah campaign itu selesai sama timnas sama Islandia, mikir lagi kan yang lebih gebrak lagi. Kita harus ke Eropa nih. Oh. Nah, akhirnya kita coba cari pemain-pemain yang secara budget juga dapat gitu Iya. ya. Karena kita waktu itu hampir aja Ronaldinho, Dok. Bayangin Iya. aku pernah sama Ronaldinho. Aku udah mikir, aduh, apalagi aku Milanisti, Dok. Oh, Ronaldinho tuh pernah di Milan kan? Ya, Wah, pernah di aku Milan. udah mimpi-mimpi itu. Udah beli jersey-nya Jersey. Ronaldinho dulu. Iya. Ternyata Ronaldinho udah di keep sama brand lain. Oh. Satu kompetitor lah. Oke. Jadinya kita nyari yang lain tetap di Barcelona karena kita pengennya tuh di daerah Spanyol. Maksudnya di Spanyol antara Madrid atau Barcelona. Akhirnya dapat link itu ke legenda Barcelona Puyol. Kita waktu itu satu tim ke 3 kota waktu itu, ke Lisbon, Portugal, terus ke Madrid, terus ke Barcelona, bikin campaign itu. Oh gitu. Jadi bikin videonya Puyol. Bikin berarti. videonya Puyol. Itu juga bisa dilihat di
Visualingo. Visualingo. Ada ceritanya di situ ya? Ada portofolio, Portofolionya ya, aku ya. bikin videonya tuh ada di situ. Di situ. Oh ya, jauh banget dan keren pastinya kan? Keren sih. Keren. Aku aja suka sih. Iya, iya. Sampai Yang buat aja suka ya? Yang buat apalagi aja suka. nonton gitu. Iya. Sementara ini aku paling suka videoku masih itu sih. Yang Puyol itu ya? Yang Puyol itu. Oke, siap. Terima kasih Thank banyak you, Mas Reza Dok. atas kunjungannya. Semoga kita Mudah-mudahan bertemu bermanfaat. kembali di lain kesempatan. Siap. Salam Sehat Al5 1208 channel.